Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dolalatun wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan riayahnya pula kita dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita bersama-sama menjalankan ibadah kepadanya, salat maghrib berjamaah. Kita berharap semoga ibadah kita, ruku' dan sujud kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada uswah dan qudwah kita, figur dan tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umatul Islam adalah manakala Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya waktu-waktu yang punya keutamaan, waktu-waktu yang punya kemuliaan, momen-momen yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan daripada yang lainnya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti itu agar manusia tetap semangat menjaga ibadahnya, amalannya, ketaatannya kepada Allah. Adanya waktu-waktu yang istimewa tersebut akan memperbaharui semangat kita di dalam beribadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan
dalam sehari dan semalam ada waktu yang istimewa. Sepertiga malam terakhir misalnya, itu waktu yang istimewa untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu atau di malam itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, "May yad'uni fa astajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Wa may yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang minta kepadaku, aku akan beri apa yang dia inginkan. Wa may yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosanya. Maka Allah jadikan malam itu sebagai malam yang istimewa, waktu yang mustajab untuk kita berdoa dan bermunajat kepada Allah. Dan itu ada pada setiap harinya, pada setiap malamnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam perputaran satu pekan ada waktu yang mulia, ada waktu yang istimewa, seperti hari Jumat yang dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam, pimpinannya segala hari. Hari Jumat itu hari yang istimewa, hari yang mulia, yang Allah lebihkan dari hari-hari yang lainnya. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Di hari itu Allah ciptakan Adam. Di hari itu pula Allah masukkan Adam ke dalam surga. Di hari itu pula Allah keluarkan Adam dari surga. Dan di hari itu pula Allah akan tegakkan hari kiamat. Hari Jumat, hari yang utama untuk kita beribadah. Dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Sesungguhnya sebaik-baik dan seutama-utama hari adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas salati fih. Maka daripada itu perbanyak bersalawat kepadaku di hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alaih. Sebab salawat kalian itu akan senantiasa diperhadapkan kepadaku, khususnya di hari Jumat, hari yang istimewa. Demikian pula dalam perputaran satu tahun ada bulan istimewa yang kita kenal bersama dengan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, rahmat, pembebasan dari api neraka. Jadi dalam perputaran satu tahun ada bulan Ramadan, dijadikan sebagai bulan istimewa, Sayyidus Syuhur, pimpinannya segala bulan. Istimewa dia, mulia dia. Ini jamaah sekalian, sehingga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak akan sama nilainya dengan ibadah yang kita lakukan di selain bulan Ramadan. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau Ramadan sudah banyak kaum muslimin yang paham kemuliaannya, keutamaannya. Tapi ada hari-hari, ada satu bulan yang mungkin banyak dari kaum muslimin yang kurang memahami kemuliaannya. Nah, itulah hari-hari yang tidak lama lagi kita akan sambut di bulan Dzulhijjah. Ini hari yang istimewa. Bulan Dzulhijjah, bulan yang istimewa. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan bulan Dzulhijjah, hari-hari yang terdapat di dalamnya.
Ayat yang pernah kita jelaskan tafsirnya dari surat Al-Fajr. Wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watar. Ini sumpah Allah Subhanahu wa taala, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashar, demi malam yang 10. Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menyebut bahwa malam yang 10 yang dimaksud dalam ayat itu adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, mulai dari tanggal 1-nya sampai tanggal 10-nya. Allah bersumpah dengannya, menunjukkan bahwa ini bukan waktu yang sembarangan, ini yang tidak lama lagi akan kita hadapi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan mengapa 10 pertama bulan Dzulhijjah itu hari-hari yang istimewa. Kata beliau, walladhi yadhhar, yang nampak bagi saya, anna sababa fimtiyazi asyri Dzulhijjah, bahwa sebab istimewanya 10 pertama bulan Dzulhijjah limakani jitima'i ummahatil ibadah, sebab berkumpul di hari-hari itu pokok-pokok ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Mulai dari salatnya ada, puasanya ada, sedekahnya ada, berkurbannya ada, umrah dan hajinya ada. Dan itu tidak mungkin terkumpul kecuali di bulan Dzulhijjah saja. Kalau mungkin di bulan Ramadan ada salatnya, ada puasanya, ada sedekahnya, tapi hajinya tidak ada di bulan itu. Nah, khusus di bulan Dzulhijjah terkumpul semua ibadah itu. Ini kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Maka kemuliaan hari tersebut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Bahkan kata para ulama rahimahumullahu taala, andaikan ada bulan yang bisa menandingi bulan Ramadan, maka bulan Dzulhijjah yang dapat menandingi bulan Ramadan. Sampai seperti itu. Hari raya Idul Adha lebih utama daripada hari raya Idul Fitri. Kenapa? Karena di hari raya Idul Adha, setelah kita sholat, ada syariat berkurban dalam rangka untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Idul Fitri, setelah sholat, selesai. Mungkin kita silaturahim ke tempat keluarga kita, tapi tidak ada kurban di situ. Tapi Idul Adha ada syariat berkurban, mengalirkan darah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada satupun hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi amalan soleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10-nya. Mendengarkan ini, sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Ya Rasulullah, apakah amal jihad di jalan Allah juga tidak bisa mengalahkan amal-amal yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu? Qala walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad belum bisa mengalahkannya. Allahu Akbar. Jihad yang kata Nabi SAW dalam sebagian hadis merupakan
dirwatu sanamih, puncak tertingginya agama seseorang, ternyata beramal di 10 pertama bulan Dzulhijjah belum bisa dikalahkan dengan amalan jihad. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji min dalika bi syai', kecuali seseorang, kata Nabi, yang dia keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian setelah itu dia tidak kembali lagi. Artinya orang yang mati syahid. Nah, kalau yang mati syahid, ini yang lebih utama ini. Tapi kalau dia berjihad masih kembali, masih pulang, amal ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu masih lebih utama. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di hari-hari itu terdapat 2 hari yang utama yang tadi kita isyaratkan, tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan hari Arafah, dan tanggal 10 Dzulhijjah yang dikenal dengan hari raya Idul Adha. Ini 2 hari yang sangat utama ini. Tanggal 9 Dzulhijjah, hari ketika Allah Subhanahu wa taala turun ketika itu ke langit dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap permintaan siapa saja yang meminta pada hari itu. Di hari itu jamaah haji mereka sedang wukuf di Arafah, bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa mereka. Maka doa yang paling utama, doa yang dipanjatkan di hari Arafah, sesuai dengan sabda Nabi, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi sebelum saya ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ucapan kalimatut thayyibah yang kita ucapkan di hari yang mulia itu, hari Arafah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kenal hari di bulan Ramadan itu sebagai hari pembebasan dari api neraka, ketahuilah hari Arafah pun demikian, hari pembebasan dari api neraka. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, di dalam kitab sahihnya, Rasulullah bersabda, ma min yaumin aktsara min ayyu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Kata Nabi, tidak ada satupun hari yang Allah akan memperbanyak untuk memerdekakan hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah. Artinya hari Arafah adalah hari pembebasan dari api neraka. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kita disunnahkan untuk berpuasa pada hari itu, di hari Arafah. Dan ketahuilah, puasa sunnah yang paling utama, puasa sunnah yang paling utama kata para ulama adalah puasa Arafah. Itu mengalahkan puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Utama juga, tapi kalau mau dibandingkan dengan puasa Arafah, masih lebih utama puasa Arafah. Kenapa? Kalau puasa Asyura disebutkan oleh Nabi SAW, yukaffiru sanatal madiyah, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Itu puasa Asyura. Adapun kalau puasa Arafah, kata Nabi SAW dalam hadits Abu Qatadah, ahtasibu alallah ayyukaffira sanatal madiyah wal baqiyah. Aku berharap semoga puasa Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun, tahun lalu dan tahun yang akan datang. Maka atas dasar ini ulama mengatakan bahwa puasa Arafah adalah puasa sunnah yang paling utama. Jangan sampai kita lewatkan hari itu.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau kita tahu keutamaan, kemuliaan hari Arafah, maka besoknya di hari tanggal 10 Dzulhijjah, di Yaumun Nahar, di hari raya Idul Kurban, itu lebih utama lagi daripada hari Arafah. Kenapa? Berdasarkan nas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dhamul ayyami indallah yaumun nahri wa yaumul qar. Seagung-agungnya hari di sisi Allah, semulia-mulianya hari di sisi Allah adalah yaumun nahar, hari raya Idul Adha, hari penyembelihan. Kemudian yaumul qar, hari menetap, tanggal 11 Dzulhijjah. Disebut dengan yaumul qar, hari menetap, sebab jamaah haji pada hari itu sedang menetap di Mina. Nah, itu hari yang utama setelah tanggal 10 Dzulhijjah, masuk awal ayyamut tasyriq. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita tahu bahwa malam yang paling utama adalah Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu malam yang paling utama, maka siangnya yang paling utama adalah hari raya Idul Adha. Makanya tadi saya katakan Yaumul Adha itu, hari raya Idul Adha lebih utama daripada hari raya Idul Fitri. Kalau dari sisi keutamaan, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada apa dengan hari raya Idul Adha? Di hari itu kaum muslimin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang sangat banyak, keutamaan yang sangat mulia, mereka sedang menjalankan ibadah haji. Dan mereka yang belum diberi kesempatan untuk itu, maka mereka menjalankan ibadah kurban. Mereka menjalankan syariat berkurban sebagai bentuk takarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala gandengkan ibadah kurban ini dengan ibadah solat, dan itu kita bisa dapatkan dalam beberapa ayat di dalam Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering kita baca ayatnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, atau kalau kita lihat dalam terjemahan, ibadahku. Nah, benar juga itu penafsiran sebagian ulama, tapi menurut penafsiran sebagian yang lain, wa nusuki maknanya wa dabhi, sembelihanku. Jadi sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Allah gandengkan antara salat dengan berkurban. Ayat yang lain, ayat yang kita hafal bersama dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad suatu nikmat, kebaikan yang sangat banyak, sungai di dalam surga, telaga di padang mahsyar. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Allah gandengkan antara salat dengan berkurban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membencimu, yang memusuhimu, mereka yang akan terputus dari kebaikan dan keberkahan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mengapa Allah gandengkan antara salat dengan kurban? Kata para ulama kita, sebab salat adalah ibadah badan yang paling utama, sementara berkurban adalah di antara ibadah harta yang paling utama. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala gandengkan dua ibadah yang utama itu, salat dengan berkurban.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalli." Sesungguhnya yang pertama kali kita mulai di hari yang mulia ini, di hari raya Idul Adha, kita sholat. Tsumma narji fananhar. Lalu kita pulang dan kita menyembelih kurban kita. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia telah mencocoki sunnah kami. Namun barang siapa waman yudhahi, barang siapa yang menyembelih sebelum dia mengerjakan sholat Idul Adha, dia sudah sembelih duluan, maka itu tidak dianggap sebagai sembelihan kurban, sembelihan biasa. Karena yang namanya kurban itu ada waktunya juga. Waktunya nanti setelah sholat Idul Adha, baru kita disyariatkan menyembelih kurban. Nah, dari sini para jamaah sekalian, kita bisa paham bahwa ibadah kurban itu adalah ibadah yang dengannya kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya ibadah harus terpenuhi dua syaratnya. Yang pertama, ikhlas, sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ittiba, mengikuti dan mencontoh sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam berkurban. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang sampai kepada Allah bukan daging-dagingnya, bukan pula darah-darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian kepadanya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi harus ikhlas. Jangan ada niat-niat yang lain. Jangan mengharapkan ini dan itu. Dia beribadah, dia berkurban dengan sesuatu yang besar, tapi sia-sia ketika niatnya tidak tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia berkurban? Karena mengharapkan pujian manusia. Apa kata orang? Nah, saya ini sudah biasa berkurban. Kalau tidak saya berkurban, apa kata orang? Nah, berarti selama ini dia berkurban karena ingin mengharap kata orang. Nah, ini tidak tulus kalau begini. Nah, ini harus diluruskan dulu niat kita ini. Bagi siapa yang berkurban, maka luruskan niat. Sebab niat syarat diterimanya ibadah. Innamal a'malu bin niat. Apa niat kita di dalam berkurban itu? Supaya betul-betul akan sampai pahalanya kepada Allah. Yang Allah inginkan bukan dagingnya, yang Allah inginkan bukan aliran darahnya, tetapi yang Allah inginkan ketakwaan kalian sampai kepada Allah. Disinilah ketulusan di dalam berkurban. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari beliau sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban ini. Kenapa jamaah sekalian? Sebab dia merupakan syiar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair." Dan daging-daging kurban itu, kata Allah, kami jadikan ia bagi kalian sebagai syiar. Kalian mendapatkan kebaikan di dalamnya. Nah, kalau dia syiar, harus kita tampakkan. Makanya sudah masyhur memang, dikenal kaum muslimin di hari itu, mereka sibuk dengan kurban-kurban mereka. Dan orang yang mengagungkan syiar Allah disebut di dalam Quran, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu munculnya dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Nabi SAW pernah berkurban bikabsyaini amlahaini aqranain dabahahuma biyadih.
Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW, kata Anas bin Malik, pernah beliau berkurban dengan 2 ekor kambing yang sangat bagus kambingnya. Disebutkan warnanya putih kehitam-hitaman. Nah, itu kata para ulama kambing yang paling bagus untuk dijadikan kurban. Warnanya putih, ada hitam-hitamnya. Dijelaskan oleh para ulama, dia melihat dengan yang hitam, dia berpijak dengan yang hitam. Maksudnya di matanya itu ada, ya, dia berwarna putih tapi bagian matanya itu hitam, ya. Kemudian kaki-kaki dan tangannya itu berwarna hitam. Itu kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berkurban itu disyariatkan. Hukumnya ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat wajib hukumnya, ada yang berpendapat sunnah. Mayoritas para ulama berpendapat berkurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Sebagian ulama berpendapat wajib. Nah, itu madhabnya Abu Hanifah. Kenapa mereka berpendapat wajib? Karena ada dalil yang mengancam soalnya. Hadisnya sahih juga. Rasulullah pernah bersabda, "Man kana lahu sa'ah," barang siapa yang dia memiliki kelapangan, keluasan, falam yudhahi, lalu dia tidak berkurban, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, jangan dia dekati musalla kami. Nabi tidak katakan jangan dia masuk ke musalla kami, atau Nabi tidak katakan jangan dia ikut di musalla kami, tidak. Tapi lebih berat daripada itu, jangan dekat. Dekat aja tidak boleh, apalagi sampai masuk. Itu hadisnya sahih. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan penekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah kurban ini. Bagi siapa yang memiliki keluasan dalam harta, kelebihan dalam harta, dia tidak berkurban, jangan dekati masjid kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia dekati tempat sholat kami. Ya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sanalah sebagian ulama sampai berpendapat wajibnya berkurban itu. Walaupun mayoritas para ulama itu berpendapat sunnahnya berkurban. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkurban ini kan dalam rangka apa kita berkurban? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mau mensyukuri nikmat Allah. Terlalu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Mana syukur kita kepadanya? Makanya disebut di dalam Quran itu, la'allakum tashkurun. Kalian berkurban agar kalian bersyukur kepada Allah. Sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka dari bentuk syukur kita kepada Allah, alirkan darah karena Allah Subhanahu wa taala. Sembelih kurban. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, subhanallah, dulu awal-awal dan bahkan menjadi cikal bakal syariat berkurban itu Nabi Ibrahim alaihi salam, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ujian yang luar biasa, disuruh mengorbankan anaknya sendiri, anak yang sangat dicintainya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan itulah pengorbanan yang tertinggi, walaupun itu cuman ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tebus Nabi Ismail dengan sembelihan yang besar. Ternyata Ibrahim mampu membuktikan bahwa kecintaannya kepada Allah lebih besar daripada kecintaannya kepada keluarganya sendiri. Ini para jamaah sekalian. Nah, kita yang datang setelahnya, yang disyariatkan ibadah yang mulia ini, Allah tidak inginkan kepada kita untuk kita berkorban seperti pengorbanannya Nabi Ibrahim. Tidak. Allah inginkan dari kita harga yang terendah dari berkorban itu, menyembelih hewan saja. Ini sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Iya. Bermula dari mimpinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim bermimpi nyembelih anaknya. Dan ingat, mimpinya Nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bermimpi, itu wahyu dari Allah, disuruh nyembelih anaknya. Beda kalau mimpinya kita. Kalau kita mimpi nyembelih anak, dari setan itu, bukan dari Allah itu. Tidak ada syariat menyembelih anak itu. Tapi Nabi Ibrahim di masa itu beliau bermimpi nyembelih anak. Ini wahyu Allah Subhanahu wa taala, harus dijalankan. Datang kepada Nabi Ismail, tanya pendapat Nabi Ismail apa? Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan ya wahai bapakku perintah dari Tuhanmu, insyaallah kau akan dapati aku sebagai orang yang bersabar. Maka terjadilah peristiwa itu. Ketika Nabi Ibrahim sudah membaringkan Nabi Ismail di pelepisnya dan mereka sudah berpasrah, Allah panggil Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, wahai Ibrahim, kau sudah benarkan mimpimu itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, kami akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, itulah ujian yang nyata yang diberikan kepadamu. Wa fadainahu bidzabhin adzim, dan kami tebus Nabi Ismail, tidak jadi disembelih, digantikan dengan sembelihan yang besar. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, dari inilah kaum muslimin akhirnya disyariatkan untuk berkurban. Karena kita diperintahkan ikut kepada agamanya Nabi Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan ia tidak termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang telah berkurban dan ia ingin mengalirkan darah hewan kurbannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan pada hari itu, bahkan sebelum-sebelumnya ada sunnah-sunnah yang harus diperhatikan. Di antaranya dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari takbir, tahlil dan tahmid. Dan itu bermula dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai pada ayyamut tasyrik, akhir dari ayyamut tasyrik. Bagi orang yang berkurban, maka mereka dituntunkan untuk tidak menyentuh rambutnya, tidak menyentuh kukunya, dan tidak menyentuh kulitnya. Maksudnya tidak mengambil rambutnya, tidak memotong kukunya, dan tidak mengambil kulitnya. Itu yang dituntunkan. Mengapa seperti itu? Dikiaskan orang yang berkurban itu mirip dengan orang yang sedang ihram. Tidak boleh dia potong rambut, nanti setelah itu tahallul baru dia potong rambut. Nah, sama orang yang berkurban, nanti ibadah kurbannya, hewan kurbannya dipotong, baru setelahnya boleh dia motong kuku, cukur rambut dan seterusnya. Tapi sebelum itu maka tidak diperbolehkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sabdanya, apabila masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, dan seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, nah tanggal 1 Dzulhijjah itu mulai dari situ, fala yamassa min jildihi wa dhufrihi, maka jangan dia sentuh kulitnya, jangan dia sentuh kukunya, jangan dia sentuh rambutnya. Maksudnya jangan dia potong rambutnya, jangan dia potong kukunya, jangan dia ambil kulitnya. Kalau ada mau kulit mau terkelupas misalnya di ujung-ujung kuku itu, nah jangan diambil itu. Tidak boleh itu bagi yang berkurban itu. Nah, nanti setelah hewan kurbannya dipotong baru boleh. Nah, makanya bagi yang berkurban yang ingin potong itu ya, kukunya dan rambutnya potong memang sekarang. Jangan sampai nanti pas sudah tanggal 1, nah, sudah tidak boleh lagi itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini para jamaah sekalian,
Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat seperti itu sebagai bentuk kita mengagungkan dan membesarkan syiar dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betapa luar biasa. Naam, ketika kita menyembelih kurban dan kita disunnahkan untuk menyaksikan penyembelihan kurban kita itu, kalau bukan kita yang menyembelihnya secara langsung, kita disunnahkan menyaksikannya, dan kita disunnahkan untuk memakan sebagian dari daging kurban itu. Fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar. Makanlah daging kurbanmu, itu sunnah. Makan daging kurban kita. Jadi disunnahkan makan daging kurban kita, dan disunnahkan untuk membagikan sebagian besarnya kepada tetangga, kepada kawan, kepada orang-orang miskin, dan seterusnya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ada beberapa perkara lagi dari hukum-hukum berkurban ini yang mudah-mudahan insyaallah taala di pertemuan yang lain kita bisa bahas dan kita bisa uraikan. Semoga apa yang kita dengarkan di malam hari ini bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di atas ketaatan, ibadah, dan amal soleh, menyampaikan kita di hari-hari yang utama, di hari-hari yang mulia, dan kita bisa menghidupkan amal soleh, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang-orang yang bisa mengambil kesempatan di dalam kebaikan dan ketaatan. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.